Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil UTS kami mengenai data science. Pertama-tama perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Fanya Dinabila. Saya Cairunisa Desti. Perkenalkan, saya Hania Aurelia. Perkenalkan, nama saya Welira Trihomosyah. Perkenalkan, nama saya Aprilia Herawati. Perkenalkan, nama saya Rafa Nazira Catra. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni adalah Data Science Intro. Pada pembelajaran kali ini, kami menggunakan sebuah data advertising yang kami ambil secara online pada platform Kaggle. Data ini merupakan data yang menganalisis hubungan antara TV advertising dan sales menggunakan Simple Linear Regression Model. Data ini terdiri atas 4 kolom dengan 200 baris. Sebelum masuk pada percobaan dengan menggunakan Google Colab, ada beberapa poin yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, pola dalam data science. Pola dalam data science terbagi menjadi dua, yakni ada data mining dan visualisasi data. Pola dalam data science merujuk kepada sebuah hubungan yang dapat diidentifikasi dalam sebuah data. Pola dalam data science dapat ditemukan melalui teknik yang pertama adalah data mining. Data mining merupakan proses data mencakup identifikasi pola dalam dataset, baik bersifat deskriptif maupun prediktif. Contohnya clustering, yakni mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua adalah visualisasi data. Teknik visualisasi data ini merupakan teknik yang membantu dalam memahami pola dengan cara menyajikan data dalam bentuk grafik maupun diagram. Selanjutnya adalah prediksi di dalam data science. Prediksi dalam data science merupakan sebuah kemampuan untuk memperkirakan hasil pada masa depan berdasarkan data historis. Dalam data science, prediksi dapat dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, machine learning, yang merupakan algoritma seperti regresi linear dan decision trees yang dapat digunakan untuk membangun sebuah model yang dapat memprediksi hasil berdasarkan variabel yang diinput. Dan model ini juga dapat dilatih dengan data historis untuk meningkatkan sebuah akurasi prediksi. Yang kedua adalah statistik inferensial, merupakan sebuah teknik yang memungkinkan pengambilan sebuah keputusan berdasarkan sampel data untuk memperkirakan karakteristik populasi yang lebih besar. Contohnya uji hipotesis dan interval kepercayaan. Selanjutnya, ada keputusan berbasis data, merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang berdasar pada sebuah analisis data dan tidak hanya pada intuisi atau pengalaman saja. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Langkah ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti penjualan, feedback, pelanggan, dan media sosial. Dua, analisis data. Langkah selanjutnya ini merupakan teknik analisis untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Yang ketiga adalah pengambilan data. Pengambilan keputusan yakni berdasarkan wawasan yang telah diperoleh dari langkah analisis. Pengambilan keputusan ini dapat menentukan langkah strategis yang lebih tepat. Oke, selanjutnya langsung membuat data dengan data frame dan membuat data preparation. Di sini pertama-tama saya akan membuat data menggunakan data frame. Data yang sudah kita ambil tadi itu tuh berasal dari platform ini, yakni adalah Kaggle ya, yang bisa kita download di sini untuk filenya. Oke. Pertama kita buka W3, terus di bagian data science di sini ada yang bagian data preparation, ada untuk mengimport data CSV yang sudah kita download. Kita bisa langsung coba di sini untuk mengcopy codingannya. Lalu di Google Colab kita buat new notebook ini akan seperti ini.
Jangan lupa menghubungkan Google Colab-nya dengan Drive. Oke, di sini langsung saja kita paste untuk codingannya. Lalu kita lihat data yang sudah kita download tadi di sini, yang sudah kita masukkan ke Drive. Oke, ini dia datanya. Kita copy paste dan kita paste di sini. Ini bisa kita ganti sesuai dengan data kita. Advertising data. Lalu kita run. Oke, di sini datanya berhasil ya untuk mengimport data dari yang sudah kita download, membuat data menggunakan data frame. Data frame ini merupakan struktur data 2 dimensi yang dapat diubah ukurannya dan dapat berisi data heterogen dalam format table, mirip dengan spreadsheet atau tabel SQL. Data frame ini dapat dibuat dari berbagai sumber. Nah, pada percobaan kali ini, data frame ini tuh dibuat dari file CSV menggunakan fungsi ini tadi pd-read pandas read CSV dengan kita masukin linknya tadi. Oke, selanjutnya inilah data preparation. Nah, untuk data preparation sendiri, sebelum melakukan analisis sebuah data, itu tuh kita harus melakukan data cleaning terlebih dahulu. Namun, untuk data yang saat ini kami ambil, itu tuh sudah rapi dan tidak memerlukan data cleaning, sehingga langsung dapat dianalisis. Kita lihat di sini. Di sini kita cek dulu untuk datanya apakah benar-benar tidak memerlukan data cleaning. Kita bisa copy ulang yang ini. Lalu untuk perintah mencetaknya, printnya kita ganti menjadi advertising data.info. Untuk kita mengetahui info dari nah, di sini semuanya sudah rapi dan semua data tipenya sama, terus tidak ada nol juga. Di sini semuanya sudah rapi. Namun kalau mau mencoba untuk mendata cleaning, di sini aku punya data yang aku hapus supaya bisa jadi contoh aja ya. Misalnya copy paste yang ini, terus nah di sini ada yang 0, ini tuh datanya kosong, jadi dia kayak gini, jadi dia jadi kayak value none ini. Nah, caranya untuk mengcleaningnya itu bisa kita coba dari W3 yang ini. Di sini ada contoh komen yang ini, bisa kita coba kita tambahkan komen yang ini ke sini. Oke, sebentar. Ini bisa kita coba kita tambah di sini. Oh, ini belum kita ganti, jadi kita ganti dulu. Advertising 2_data baru kita. Nah, dia sekarang udah dirapikan datanya. Ini cuma contoh aja ya. Selanjutnya itu tuh ke function. Untuk function yang pertama itu tuh menggunakan function count. Function count sendiri itu berguna untuk menghitung jumlah dari observasi yang telah dilakukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita pakai function count di sini. Lalu kita run. Nah, di sini langsung menunjukkan berapa kali jumlah observasi yang dilakukan, yakni sebanyak 200 kali. Oke, selanjutnya itu kita menggunakan function std. Nah, ini tuh standar deviasi. Jadi untuk menghitung standar deviasi dari kolom-kolom dalam data frame-nya. Contohnya tuh sebagai berikut. Titik std. Run, nah hasilnya seperti ini. Ini merupakan jumlah standar deviasi yang dihitung di tiap kolomnya. Oke, selanjutnya
menggunakan function max. Oke, kita langsung tulis titik max. Nah, function max di sini dia ini untuk menampilkan nilai terbesar dari setiap kolom-kolom di dalam data frame-nya. Jadi nilai terbesar dari setiap kolom, nilai data terbesar dari setiap kolomnya. Nah, jadi di kolom TV nilai terbesar ada 296, radio 49, newspaper 114 dan sales 7. Nah, satu lagi adalah min. Min itu untuk menghitung nilai terkecil dalam suatu kolom, nilai data terkecil dalam kolom tersebut. Gitaran. Nah, ini nilai terkecil di kolom TV itu ada 0,7, radio 0,0, newspaper 0,3 dan sales 1,6. Oke, baik, mungkin untuk data science intro sudah selesai dan membuat data menggunakan data frame sudah selesai dan data preparation-nya juga sudah selesai. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya April untuk memasuki materi data science math. Oke, terima kasih Fanya atas kesempatannya. Mungkin kita lanjut ke data science math, yang dimana data science math ini menggunakan teknik statik dan matematika untuk memahami atau menganalisis dan memodelkan data. Salah satu dasar yang sering kita gunakan dalam analisis ini adalah fungsi linear tadi. Nah, yang peran penting dalam regresi linear, sebuah metode untuk prediksi nilai dari data berdasarkan metode untuk prediksi nilai tadi, itu hubungan linear antara per variabel serta fungsi linear sederhana dapat dinyatakan sebagai persamaan Y sama dengan AX plus BY sama dengan AX plus BY sama dengan AX plus B, yang dimana AAA itu adalah slope atau gradien yang menentukan kemiringan garis, XXX adalah variabel independen atau input, BBB adalah intercept, nilai ketika X sama dengan 0X sama dengan 0X sama dengan 0, dan YYY adalah variabel dependent output atau hasil prediksi. Oke, jadi untuk memahami lebih lanjut antara hubungan kedua variabel ini, penting untuk menghitung slope atau kemiringan dan intercept titik potongnya. Nah, dari garis regresi linear. Oke, kita lanjut ke pengertian dari slope dan intercept dari data. Nah, mungkin untuk memahami lebih lanjut, pentingnya kita untuk menghitung slope atau kemiringan dan intercept atau titik potong dari garis regresi linear. Nah, apa itu slope kemiringan? Jadi slope ini menunjukkan tingkat perubahan pada variabel dependent, misalnya itu penjualan untuk setiap satu unit perubahan pada variabel independen, misalnya pengeluaran iklan tadi. Nah, kalau intercept atau titik potong itu merupakan nilai variabel independen, misalnya penjualan saat variabel independen bernilai 0. Nah, ini memberikan kita wawasan tentang dasar dari variabel dependen tanpa adanya faktor variabel independen. Nah, mungkin aku bakal share screen untuk codingan data science math. Mungkin kepada Fanya. Nah, jadi lanjut aja untuk penjelasan dari codingan ini. Kita mulai dari codingan pertama, yaitu ada import library, yang dimana import library ini adalah kode untuk mengimport dua library Python, yaitu NumPy untuk operasi numerik dan Matplotlib yaitu pyplot untuk plotting grafik. Lalu ada fungsi linear nih. Nah, fungsi linear ini adalah linear function atau A sama dengan A, X, B, yang dimana dia ini mengimplementasikan persamaan linear dasar atau bisa dibilang Y sama dengan AX plus B tadi, yang dimana A sama dengan koefisien kemiringan atau slope, X sama dengan variabel independen atau pengeluaran iklan TV, dan B itu sama dengan intercept atau konstanta. Nah, kita lanjut ke data, yaitu dua array NumPy yang digunakan ini. Nah, sebenarnya dari penjelasan Ibu Ken, kemarin Ibu Ken itu menjelaskan atau memberikan contoh terkait array ini yang dimasukkan ke dalam G Drive. Nah, tetapi ada masalah tentang G Drive saya sendiri untuk menginput array, makanya saya input ke codingannya langsung.
untuk dua array NumPy yang digunakan ini, yaitu ada TV spending, yaitu pengeluaran iklan TV, yang array-nya itu berdasarkan dari data yang sudah Fanya siapkan di codingan pertama. Untuk sales juga, itu tuh adalah penjualan aktual yang diukur. Nah, kita lanjut ke prediksi penjualan. Nah, jadi prediksi penjualan ini ada, kita bisa tulis predicted sales, yang dimana dia ini menghitung penjualan prediksi berdasarkan persamaan linear dengan nilai A sama dengan 0,05 dan B sama dengan 5. Nah, kita lanjut ke output dari data science math ini. Nah, beginilah outputnya, yang dimana plottingnya, kode ini menggambarkan hubungan antara pengeluaran TV dan penjualan, yaitu ada scatter plot atau titik biru. Nah, titik biru ini dia itu menunjukkan penjualan aktual. Nah, kalau line plot garis merah ini menunjukkan penjualan yang diprediksikan oleh persamaan Y sama dengan 0,05x tadi plus 5. Nah, jadi dari label dan legend, grafik dari label sumbu X itu mengeluarkan iklan TV dan Y penjualan, serta menampilkan legenda untuk membedakan antara penjualan aktual dan prediksi. Nah, mungkin ini saja codingannya. Lanjut, aku bakal menjelaskan tentang slope dan intercept dari data yang aku coding tadi. Nah, jadi dalam konteks persamaan linear, Y sama dengan AX plus BY, dan sama dengan AX plus BY tadi, B sama dengan AX plus B, slope kemiringan dan intercept memiliki arti khusus. Jadi slope kemiringan ini, nilai A itu yang tadi yang saya jelaskan, mewakili kemiringan garis. Dalam hal ini 0,05, slope menunjukkan seberapa besar nih perubahan dalam penjualan sales tadi untuk setiap peningkatan 1 unit pada pengeluaran iklan TV. Jadi untuk itu, setiap penambahan 1 unit pada pengeluaran iklan TV tadi diasumsikan meningkat penjualan sebesar 0,05 unit. Nah, kalau untuk interceptnya, nilai B sama dengan 5 adalah intercept atau titik potong pada sumbu Y, yang ini berarti bahwa jika tidak ada pengeluaran untuk iklan TV atau TV spending sama dengan 0, penjualan diprediksikan akan menjadi 5. Nah, jadi secara keseluruhan persamaan linear ini digunakan untuk memprediksikan hubungan antara pengeluaran iklan TV dan penjualan. Jadi slope yang menunjukkan seberapa tajam peningkatannya, dan intercept menunjukkan nilai dasar saat pengeluaran iklan 0 tadi. Mungkin itu aja penjelasan dari data science math. Saya balikan lagi ke Fanya Dwi Nabila. Baik, terima kasih untuk April. Mungkin selanjutnya materi data sains statistik akan dibacakan oleh Hania Aurelia. Baik, sebelumnya terima kasih Fanya atas kesempatannya. Di sini saya, Hania Aurelia, akan menjelaskan ke bagian 3, yaitu data science statistik. Jadi, data science statistik ini tuh adalah data science yang fokusnya itu ke pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Jadi, statistik di sini membantu untuk mengubah data mentah menjadi informasi, kemudian memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data dalam berbagai bidang. Jadi yang pertama di sini ada membuat statistik menggunakan function describe yang saya akan jelaskan, kemudian membuat percentile, dan yang terakhir itu membuat standar manual. Mungkin saya izin share screen untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu di function describe. Jadi di sini fungsi describe itu digunakan untuk memberikan rangkuman statistik deskriptif dari data. Nah, statistik yang dihasilkan itu mencakup jumlah data, rata-rata, standar deviasi, juga nilai minimum dan maksimum dari kolom TV, radio, newspaper, dan juga sales. Seperti pada data CSV yang sudah kami buat sebelumnya. Dan ini tuh untuk membantu memahami distribusi data secara cepat. Jadi yang pertama di W3, di bagian data science statistik, di bagian stat introduction, di sini kita akan copy codingannya. Kemudian ke Google Colab, di sini saya sudah menambahkan notebook yang baru. Di sini langsung kita copy saja codingan yang tadi. Di sini nama datanya itu masih hal data bawaan dari W3-nya, karena tadi tentang advertising, maka di sini kita ganti jadi advertising data.
Nah, di sini data CSV-nya juga masih bawaan dari W3 tadi dan akan diganti menggunakan data yang sudah kami buat sebelumnya. Copy paste di sini, kemudian di paste. Untuk nama ini juga akan diganti dengan advertising. Nah, jadi berikut adalah output yang dihasilkan. Jadi, fungsi describe ini tuh memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kolom di dalam dataset tadi. Jadi, output yang ditampilkan itu adalah count. Count di sini adalah jumlah data dalam setiap kolomnya. Kemudian ada mean atau rata-rata. Di sini itu rata-rata nilai di setiap kolomnya. Kemudian ada STD. STD itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ini adalah ukuran seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya tadi. Kemudian ada minimum, nilai terkecil di setiap kolom. Kemudian di sini ada 25%, 50%, 75%. Itu adalah persentase data yang berada di bawah-bawah nilai tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada max atau maksimum. Jadi ini adalah nilai terbesar seperti pada newspaper ini tadi 114.000. Kemudian untuk yang kedua adalah percentile. Di bagian stat percentile ini. Nah, jadi percentile ini tuh digunakan untuk mengetahui persentase tertentu dari distribusi data. Nah, jadi langsung saja kita copy di bagian sini. Sini saya akan ganti lagi nama datanya menjadi advertising data. Untuk data CSV juga diganti dengan data yang sudah kami buat. Nah, di sini itu diganti dengan salah satu kolom yang akan dibuat. Di sini saya akan mencari dari kolom radio. Nah, jadi di sini saya memasukkan kolom radio dan juga persentilnya itu 10. Nah, di sini di contoh ini tuh persentil 10 sama dengan NP persentil radio, 10 itu menunjukkan bahwa kita menghitung persentil ke-10 dari kolom radio di data yang sudah ada sebelumnya tadi. Jadi kita ingin mengetahui nilai di mana 10% dari data radio yang ada di bawahnya tadi. Kemudian di run. Nah, jadi di sini outputnya itu adalah 3,4. Jadi, perhitungan persentil ke-10 dari kolom radio ini adalah 3,4. Berarti, 10% dari data pengeluaran iklan radio tadi berada di bawah nilai 3,4. Jadi, sebagian kecil perusahaan itu hanya menghabiskan sekitar 3,4 atau kurang untuk iklan radio. Kemudian, yang ketiga itu adalah standar manual. Di sini kita buka di bagian standard deviation. Nah, jadi di standar deviation ini tuh akan dihitung secara manual menggunakan fungsi NP-STD. Nah, standar deviasi ini menggambarkan seberapa jauh rata-rata setiap nilai dari mean-nya. Jadi, digunakan untuk menilai sebaran data di kolom TV, radio, newspaper, dan sales. Jadi, semakin tinggi nilai standar deviasi, maka berarti semakin tersebar data tersebut. Nah, untuk codingannya, kita akan copy di bagian sini. Lalu di paste dan seperti yang sebelumnya diganti nama datanya menjadi advertising. Untuk data CSV-nya juga diganti lagi.
kemudian di run. Nah, jadi berikut outputnya. Jadi perhitungan standar deviasi manual tadi itu menggunakan NPSTD ini di dataset TV, radio, newspaper, dan sel seperti di data CSV yang sudah kami buat. Jadi outputnya itu menunjukkan bahwa di TV standar deviasinya itu sebagai berikut yang menunjukkan variasi besar dalam pengeluaran iklan TV. Kemudian untuk radio sebagai berikut menunjukkan data pengeluaran radio itu lebih sama dibandingkan yang TV tadi. Kemudian di newspaper sebagai berikut menunjukkan bahwa ada pengeluaran yang lebih signifikan untuk newspaper ini, dan yang terakhir itu adalah sales, menunjukkan bahwa adanya variasi pada penjualan meskipun tidak sebesar iklan-iklan yang sebelumnya. Baik, untuk bagian dari data science statistik tadi, untuk di bagian 1 sampai 3 sampai di sini dulu, dan saya kembalikan lagi ke Fanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Hani Aurelia. Mungkin selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hairunisa Desti RZ. Baik, terima kasih Fanya. Selanjutnya itu membuat coefficient of variation. Saya izin share screen ya. Oke, selanjutnya itu coefficient of variation. Jadi coefficient of variation ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar standar deviasinya. Oke, jadi di coefficient of variation ini kita copy ini, paste ke Colab. Untuk data CSV-nya itu copy data yang udah dimasukin ke G Drive. Untuk ini disesuaiin. Kalau udah di run, oke, jadi hasilnya itu data TV ini menunjukkan bahwa kolom TV ini memiliki nilai koefisien yang paling tinggi, sedangkan sales itu memiliki koefisien yang paling rendah. Selanjutnya itu ke variation. Jadi variation itu merupakan angka lain yang menunjukkan seberapa luas nilai-nilainya. Kita coba yang ini, copy. Untuk datanya sama diganti juga. Oke, kalau udah di run, oke, jadi hasilnya itu kolom TV itu memiliki nilai variasi yang paling tinggi, jadi itu menunjukkan bahwa data dari kolom TV itu lebih bervariasi, sedangkan kalau sales itu dia paling rendah karena sales itu menunjukkan bahwa datanya lebih konsisten dan lebih dekat dengan rata-rata. Selanjutnya itu coefficient of correlation. Jadi coefficient of correlation ini untuk mengukur hubungan antara dua variabel.
file codingannya di copy. Ini data CSV-nya sama diganti juga. Ini juga sama. Jadi untuk menyimpan hasil gambarnya itu bisa disimpan pakai ini, my plot. Oke, coba di run. Oke, jadi hasilnya muncul di sini. Bisa dibuka. Oke, jadi dari hasil grafik ini, dalam grafik ini itu adanya hubungan positif antara pengeluaran iklan di TV dengan jumlah penjualan. Jadi titik-titik pada grafik itu menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran untuk iklan di TV, penjualan cenderung meningkat. Ini artinya ada korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya itu correlation matrix. Jadi correlation matrix itu merupakan susunan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Biasanya ini dalam statik itu digunakan untuk membandingkan variasi antara dua dataset yang mungkin memiliki skala atau satuan yang berbeda. Kita coba ini, copy, collect. Data CSV-nya diganti juga. Oke, coba di run. Oke, jadi ini hasilnya hasil dari correlation of matrix. Baik, sekian, terima kasih dari nomor 3. Baik, terima kasih Hairunisa Desti atas penjelasannya. Selanjutnya memasuki materi terakhir yakni mengenai data science advance. Yang pertama akan dibacakan oleh Rafa Nadira Cata. Untuk Rafa Nadira dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah Data Science Advance. Jadi di Data Science Advance ini sendiri ada regression table, regression info, regression coefficient, regression p-value, regression R-square, dan juga regression case. Nah, untuk regression table ini sendiri, jadi tabel regresi itu adalah tabel yang merangkum hasil analisis regresi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi. Nah, dalam analisis regresi, model dibangun untuk mengidentifikasi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, dan tabel regresi itu menyajikan hasil secara terstruktur. Oke, selanjutnya saya akan memulai codingan untuk regression table. Oke, nah jadi di sini untuk regression table sendiri itu codingannya saya ambil dari Data Science Advance di bagian DS Regression Table. Nah, ini adalah codingannya. Outputnya nanti akan seperti ini. Codingannya akan saya copy dulu. Lalu di paste di Google Colab. Nah, untuk bagian data CSV ini
ini diubah menjadi CSV yang digunakan oleh kelompok kami, yaitu advertising CSV. Di copy paste terlebih dahulu, lalu paste di bagian sini. Bagian full health data ini juga diubah menjadi advertising data. Sini juga diubah mengikuti dengan isi dari CSV kami tadi. Ini untuk isinya itu ada sales, TV, radio, sama newspaper. Ya, selanjutnya ini kita run. Nah, outputnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini di bagian ini adalah regression info. Jadi regression info ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai informasi atau hasil yang didapatkan dari analisis regresi. Nah, hal ini tuh mencakup semua detail penting yang diperlukan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis, interpretasi model regresi, dan kinerja model tersebut. Nah, regression info ini juga biasanya tuh disajikan dalam bentuk laporan yang menyertakan berbagai elemen statistik yang dihasilkan dari analisis regresi. Nah, untuk bagian regression info tadi dari depth variable sampai ke nomor observations. Selanjutnya ini adalah ke bagian regression coefficient. Koefisien dalam regresi itu adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar dan dalam arah apa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, setiap variabel independen itu dalam model regresi memiliki koefisiennya masing-masing. Terdapat 4 koefisien yang ditampilkan untuk intercept, TV, radio, dan newspaper ini. Nah, untuk intercept 4625 ini, jadi jika tidak ada pengeluaran untuk TV, radio, dan newspaper, nilai penjualan itu bakalan diperkirakan sebesar 4621 unit. Lalu untuk TV, setiap tambahan 1 unit pengeluaran untuk iklan TV, dia tuh akan meningkatkan penjualan sebesar 0,0544 unit. Lalu untuk radio, dia tuh setiap tambahan 1 unitnya untuk iklan radio akan meningkatkan penjualan sebesar 0,1070 unit. Lalu untuk newspaper, pengaruh pengeluaran untuk iklan koran itu tidak signifikan karena koefisiennya itu mendekati 0 dan p-value-nya sangat tinggi. Lanjut. Oke, makasih Rafa. Untuk selanjutnya itu ada regression p-value yang dimana yang terdapat di STDR itu T dan seterusnya. P-value sendiri itu adalah dalam analisis regresi digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara variabel independen dan dependen signifikan secara statistik. Nah, secara umum nilai p-value ini sendiri menunjukkan probabilitas bahwa koefisien yang dihitung bisa terjadi secara kebetulan, yang dimana ada TV dan radio yang memiliki p-value yang sangat kecil yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penjualan. Setelah itu ada newspaper yang dimana memiliki p-value yang sangat besar, yang artinya pengaruh iklan di koran terhadap penjualan tidak signifikan secara dalam model ini. Setelah itu ada regression R-square yang dimana ada R-square dan ada JR-square itu. R-square sendiri adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Nah, nilai R-square sendiri berkisar antara 0 hingga 1. Nah, nilai R-square ini sebesar 0,903 yang menunjukkan bahwa model ini menjelaskan 90,3% variasi dalam penjualan. Nah, yang ini menunjukkan bahwa model regresi sangat baik dalam memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan di TV, radio, dan koran. Nah, setelah itu ada regression case yang dimana saya akan mengoding. Izin Rafa share screen. Nah, di sini udah tampil kan? Ya, oke. Nah, di sini tinggal kita salin dari battery. Setelah itu masuk ke
ini dengan salin. Setelah itu disambungkan terlebih dahulu. Terus ini diubah menjadi baru. Setelah itu ini diubah menjadi sales, TV, radio, dan newspaper. Radio, newspaper. Nah, setelah itu langsung kita run saja. Nah, maka hasilnya seperti ini, seperti yang di W3. Di W3. Nah, ini mana W3? Ini dia W3. Ya, siap. Setelah itu balik lagi codingan. Nah, dalam regression case sendiri itu, adalah regresi yang menunjuk pada setiap pengamat atau entry data dalam dataset yang digunakan dalam analisis. Nah, setiap kasus itu terdiri dari nilai variabel dependen dan variabel independen. Nah, misalnya jika dataset terdiri dari 100 pengamatan, maka terdapat 100 kasus dalam analisis regresi. Nah, dalam ini terdapat R-square, prop F statistik, setelah itu ada p-value. Nah, setelah itu ada intercept, TV, radio, dan newspaper, yang dimana mode ini sangat kuat dalam memprediksi penjualan dengan TV dan radio sebagai variabel yang paling berpengaruh. Dah, selesai. Sekian paparan dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.